Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, jabarkan bersama, luaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita belajar bersama sistem sahabat. Ini kami lanjutan tentang Imam Mahdi, karena yang Imam Mahdi Panotogomo itu memang masih kurang. Ya, kami luaskan dan juga para subscriber mohon diluaskan ya. Karena ini ada yang bertanya lagi, ya saya luaskan lagi karena mohon diluaskan ya. Setiap manusia punya guru sejati, pasti nggak usah ragu kalau mau penjabarannya ini disambungkan, karena tidak terbatas kalimat Imam Mahdi itu satu sosok ya. Maksudnya kalau kalimat Imam Mahdi kita melihatnya kalimat dulu, jangan melihat jangan membayangkan sosok, karena tidak ada yang tahu persis sosoknya Imam Mahdi. Pelajari kalimatnya. Contoh, nama imam saja ini ya, orang atau manusia yang namanya imam saja. Nih, yang namanya imam ini banyak. Di Banyumas tuh, Purwokerto ada yang namanya imam. Di Tegal banyak namanya imam. Di Jawa Timur banyak namanya imam ya. Manusia yang namanya imam, nama di KTP-nya imam itu banyak. Berarti sosoknya juga banyak. Akan tetapi kalimat imam rata-rata bersosok laki-laki. Kalau dari kalimat imam ya, ini mohon dijabarkan. Padahal yang namanya imam itu pemimpin, berarti sosoknya tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Sosok pemimpin itu banyak. Kita lihat di alam semesta ini ya. Kami ulangi lagi, imam masjid juga tidak satu sosok, imam tahlil tidak satu sosok. Banyak ya imam tahlil, imam masjid banyak, imam sholat banyak. Saya tambahin, kemarin yang di Panotogomo itu cuma imam sholat, imam usoli banyak, imam sembahyang banyak. Ayo luaskan, imam apalagi ya. Jadi banyak. Kepala keluarga itu imam juga. Jadi kalau kita mendengar kalimat Imam Mahdi, jangan langsung berimajinasi, nggak tahu. Dibayangin puyeng-puyengnya juga nggak tahu. Kita pelajari kalimatnya ya. Kami bahas lagi, ini barangkali ada yang belum nyimak yang Imam Mahdi Panotogomo. Ini lanjutan Imam Mahdi yang hidup 7 atau 8 tahun. Ini ingat kalimatnya. Kenapa kok nggak 7 tahun? Kenapa nggak 8 tahun ya? Kok 7 atau 8 tahun? Ini juga sanepo. Ibarat sanepan, filosofi, kiasan. Lah ini ayat ya, ayat mutasyabihat, merujuknya kepada imam-imam Mahdi ya. Siapa saja bisa menjadi Imam Mahdi. Ini hamba yang soleh, al-anbiya ya, al-anbiya, non ketemu pak itu jadi iklab ya, anbiya, hamba yang soleh. Yang soleh itu seperti apa? Perilaku ya, perilaku tiap harinya
yang bikin nyaman. Perilaku siapa saja terhadap apa saja. Ya, ini perilaku siapa saja terhadap apa saja. Kalau nyaman berarti ada hubungannya dengan Imam Mahdi. Tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat golongan. Ya. Yang surat Qasasnya mewarisi ilmu kesatuan, ilmu keahadan, ilmu ketuhanan, ilmu kasih sayang. Atau banyak dinul haq yang menyatukan seluruh agama-agama. Ya. Jadi ini hanya kiasan ayat yang menjurus kepada nama Imam Mahdi. Ya. Imam adalah pemimpin, Mahdi yang menjalankan petunjuk, bukan cuma mendapatkan petunjuk. Mim ini kata kerja, menjalankan petunjuk dengan kuat. Huruf iya, saya ulangi lagi, huruf iya dalam abjad Arabia itu adalah menyatukan, walaupun urutannya paling terakhir. Tapi di saat mengucapkan Asmaul Husna, iya yang paling belakang didahulukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, iya terus. Ya, berarti secara kalimat saja huruf iya menyatukan dari dari alif sampai iya. Menyatukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menyatukan 6.000 ayat lebih kepada Al-Fatihah, kepada ayat pertama, kepada huruf ba. Itu juga lah analogi atau kiasan untuk menyatukan ilmu. Imam Mahdi pakai huruf H. Ini adalah kesatuan, menyatukan dengan kuat. Orang yang mengerjakan, ya, mengerjakan kesatuan, mengerjakan keahadan, mengerjakan ketuhanan yang Maha Esa. Luas banget, mohon diluaskan. Ia kuat dengan kekuatannya. Jadi Imam Mahdi itu jangan langsung membayangkan satu sosok. Kita pelajari perilaku Imam Mahdi. Contohnya, seseorang bisa menyatukan jiwa raganya, itu termasuk Imam Mahdi. Kepala keluarga bisa menyatukan lingkungan keluarga. Ya, di dalam rumah tangga, menyatukan kepada pemahaman keahad, pemahaman kepada dinul haq. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kholwat. Aduh, mohon maaf ini diulang-ulang mulu. Kholwat, semadi, meditasi. Begini loh. Bagaimana orang cara mengetahui dinul haq itu seperti apa, gitu loh maksudnya. Ya, agama yang hak itu seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Agama yang hak bisa dilalui, bisa dipelajari dengan ilmal yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Dilaluinya dengan kholwat, dengan i'tikaf, tafakur, riyadhah, infirad, meditasi, semadi, apalagi hening. Kalau dalam bahasa rukun Islamnya yang pertama syahadat, bersaksi. Dalam rukun hajinya yang terakhir namanya wukuf arafah atau wukuf arafah, ya, bukan wukuf di Arafah, bukan, wukuf arafah, diam mengenal. Wukuf itu diam, arafah mengenal. Wukuf arafah, diam mengenal. Bahasa umumnya adalah i'tikaf. I'tikaf itu diamlah,
menyendirilah, manekunglah. Itu luas banget, mohon diluaskan. Jadi ingin mengenal dinul haq secara keilmuan dengan ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, lebih sempurnanya kholwat atau semedi atau meditasi. Ciri-ciri orang yang masuk kategori Imam Mahdi datang akhir zaman. Ya maksudnya akhir zaman itu bukan ruang yang di luar, akhir pada diri kita masing-masing. Karena orang kalau sudah kemasukan sistem keilmuan Imam Mahdi itu yo aman, nyaman, damai, sejahtera. Itu. Jadi bukan dunianya yang aman, nyaman, damai, sejahtera, diri kita. Karena manusia itu miniaturnya alam semesta. Kita mengetahui dunia, mengenal ilmu dunia yang di luar diri kita itu karena posisi terjaga. Coba kalau posisi tidur, apakah mengenal dunia? Apakah mengenal Imam Mahdi? Apakah mengenal agama? Apakah mengenal harta benda? Apakah mengenal yang lainnya? Ya, makanya dinul haq inilah yang akan dikenal di saat tidur. Jadi agama yang sampai di saat tidur pun terbawa, itu namanya hakul yakin. Ya, hak itu, ayo kita, hak itu memuji kesucian. Kalau tulisannya begini, kalau tulisannya mau begini, silakan. Orang yang memuji, hak itu kan hamdan, memuji. Qaf itu kudus, ya, memuji kesucian. Ibaratnya liqa, suwung fana wusul, mati sakjroning urip, itu namanya hakul yakin atau dinul haq. Ini luas lagi, mohon diluaskan. Jadi kalau Imam Mahdi yang ini adalah orang yang memimpin mengerjakan petunjuk. Kalau ini orang yang memimpin mengerjakan, menyatukan kesatuan. Ya luas, siapa saja. Imam Masjid pemimpin apa? Imam Tahlil pemimpin apa? Wujudnya siapa saja, ya. Imam sholat siapa? Imam usoli siapa? Imam sembahyang siapa? Luas, ya. Mohon diluaskan. Jadi ini dikategorikan, dipahami ilmu-ilmunya. Ini adalah ayat mutasyabihat. Saya lanjutkan dengan hidup selama 7 atau 8 tahun. Ayo kita bahas bersama-sama. Ya, nanti dari sisi penjabaran yang lain ada, mohon diluaskan, ya. Mohon diluaskan, nggak apa-apa. Karena filosofi itu sangat luas. Contoh, ada orang mengatakan pohon, terus yang satu, pohon itu ya pohon cabai. Benar. Nanti yang satu, oh enggak, pohon itu ya pohon durian. Benar. Ya. Karena kalimat Imam Mahdi bukan satu sosok. Kalimat pohon bukan satu sosok. Nama imam yang di Indonesia, nama data KTP imam saja bukan satu sosok. Ya. Berarti nama Imam Mahdi sama Imam Mahdi, ya ini huruf H. Imam Mahdi yang benar yang mana? Yo. Imam Mahdi apa Imam Mahdi? Karena kalau diartikan dua-duanya sama, intinya menjalankan petunjuk dengan kesatuan, dengan keahadan, manunggal, ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti para
ya, pendahulu kita, para pahlawan kita itu sudah menjadi Imam Mahdi. Tingkatan Imam Mahdi itu rupa-rupa. Orang tingkatan Imam Masjid juga rupa-rupa kok. Ada yang masjid besar, masjid kecil. Imam tahlil, ada yang tahlil cuma berapa orang. Ya begitu. Jadi Imam Mahdi juga berfase-fase, ya. Semua ya. Ini namanya KTP imam juga macam-macam orangnya. Ada imam yang data ya nama imam, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi apalagi supir, ada yang banyak, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pengusaha. Ini nama imam saja di KTP itu wujudnya, pekerjaannya beda-beda. Ya. 7 atau 8 tahun. Ayo kita bahas. Ada apa di kalimat 7? Ingat. Ada riwayat mengatakan surga itu 7 lapis atau 7 tingkatan. Ada yang mengatakan surga itu 8 lapis. Nah, ayo yang benar yang mana? Mana penghapusnya? Ya, mohon, ayo. Karena di dalam hadis mengatakan bahwa nanti setelah Imam Mahdi datang, hidup itu sejahtera, berarti surga, merasakan surga selama 7 atau 8 tahun, berarti merasakan surga yang 7 lapis, merasakan surga yang 8 lapis. Seperti apa? Kenapa kalimatnya 7 atau 8 tahun? Ya, ini sudah kami sampaikan kepada para subscriber yang sudah sampai kemari. Bahkan saya sudah sampaikan pada subscriber yang pernah kami yang diundang, itu sudah pernah saya sampaikan. Kenapa 8-nya itu atau? Karena 8 itu adalah pasangan kita masing-masing di saat apa? Di saat merasakan surga yang lapis 7. Surga lapis 8 adalah maksimalnya atau tertingginya kenikmatan Gusti Allah sampai kepada angka 9. Jadi 7, 8 itu melakukan atau merasakan kenikmatan sampai mentok ke angka 9. Yang tertinggi angka kan tertinggi 9. Ya, itu sudah ada. Jadi kami mau menyampaikan, ini ada kode etik ya. Ini yang 9 yang mana? Ya judulnya begini. Yang 89 ya, kita kalau dilihat coba berapa? Kenapa ini 7, 8 kok saya tambahin 9? Karena 9 ini ada kode etik yang kami sampaikan bukan di sini ya. Ini hanya tingkatan ya. Fase apa sih ya? Tek 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 gitu. Sistemnya sama. Yang dikerjakan sama. Apa ya? Kalau analoginya apa ya? Ini luas sebenarnya. Saya mau analogi yang mudah, tapi kode etik, ya. Coba diperhatikan, Ayo bersama-sama. Perhatikan analogi yang mana ini? Aduh, analogi yang enggak kode etik apa ya? Harus begini. 9 adalah dikasih tahu dan diberikan. Ya, ini intinya. Ya. Ini riskan sebenarnya ya. Ya, saya ini pakai kiasan lagi. Mohon diluaskan sendiri. 7 apa? Kalau 7 ini umum. 7 adalah kesejahteraan kehidupan. Ya, orang yang sudah menjadi dirinya Imam Mahdi, 7 adalah
analogi kesejahteraan atau masuk kategori mengerjakan dan mengartikan Quranul Karim atau Al-Quranul Karim 7 lapis bumi. Kalau yang Al-Quranul Karim itu 7 lapis bumi, atau ayat muhkamat dan ayat mutasyabihatnya sudah sampai ke 7 lapis bumi tersurat. Ya, Al-Quranul Qadimnya juga sama, sudah sampai 7 lapis langit tersirat. Sehingga ya, orang yang hidup di dunianya sudah mengartikan Al-Quranul Qadim sampai 7 lapis langit tersirat, Al-Quranul Karimnya sampai 7 lapis bumi tersurat, berarti kan selesai. Setelah selesai kan ada juga yang belum selesai, makanya 7 sampai 8. Setelah selesai ada di angka 8. Mulai tenang-tenang, bukan sejahtera lagi. Di sini adalah yang disebut penuh kenikmatan. Bahasa umumnya bidadari dan bidadara, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Nah, di sini nanti ada hubungannya di angka 9, ada hubungannya walimatul arsy, ada hubungannya aras bergetar, ada hubungan dengan buah khuldi, ada hubungannya dengan Siti Hajar, ya, Maqam Ibrahim, Hijir Ismail, ada hubungannya ini ya. Jadi mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan. Jadi mungkin ini tambahan, ya, 7 sampai 8 tahun bukan kurun waktu ya, ingat. Ya, tapi kalau andaikan kurun waktu mohon diluaskan. Kalau andaikan meyakini 7 atau 8 tahun berarti kurun waktu. Wong kalimat-kalimat yang sangat mengandung kiasan itu banyak sekali. Ada kiasan umatku akan terbagi menjadi 73. Nanti yang selamat 1. Itu kiasan. Bukan jumlahnya, bukan jumlah si A si B-nya, bukan. Itu kiasan. Kiasan sudah ada videonya sebenarnya. Sudah ada videonya ya, 4 bulan yang lalu. Jadi sudah cukup ya. Jadi siapa saja bisa menjadi Imam Mahdi di dalam keluarga. Ya, keluarga. Di dalam berumah tangga. Di dalam lingkungan yang disebut lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan atau kepala desa, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten, sampai lingkungan provinsi, sampai lingkungan disebut negara. Nah itu, jadi Imam Mahdi bukan satu sosok. Yang dipelajari adalah sistem perilaku yang dibawa, sistem perilakunya. Ya, ini juga ya cukup sekian ya, udah kayaknya udah cukup ini, udah banyak ya. Jadi kalau kalimat Imam Mahdi jangan cuman satu sosok, tapi dilihatlah perilakunya ya, perilakunya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.